Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Luciana Putri, mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Malang. Baik, di sini saya akan sedikit menerangkan tentang materi ekonomi mikro, ekonomi liberalis, ekonomi sosial, ekonomi Islam, ekonomi makro, inflasi dan kebijakan fiskal, serta bagaimana peran hukum atas aspek ekonomi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita ke materi yang pertama, yaitu ekonomi mikro. Pengertian dari ekonomi mikro. Apa sih yang dimaksud dengan ekonomi mikro itu? Pasti sudah tidak asing lagi kita yang mendengarkan istilah kata ekonomi mikro, begitu. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertiannya. Yang dimaksud dengan ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tentang kurva permintaan dan penawaran, serta kemudian turut membantu pula memahami hubungan antara perubahan upah, pola pekerjaan yang sesuai, serta memahami variabel biaya atau ekonomi sebagai suatu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen, juga penentuan kuantitas, faktor input, serta barang atau jasa, yang kemudian apa saja yang akan diperjualbelikan yang mengacu kepada harga pasar. Sedangkan pengertian ekonomi mikro menurut ahli, yang pertama menurut ahli yang bernama Adam Smith. Ya, menurut Adam Smith, ekonomi mikro adalah melihat adanya perkembangan nasional dalam pengambilan keputusan yang dipilih oleh pelaku ekonomi. Yang kedua, ada Mary Emerson and William M. Shell. Mary Emerson and William M. Shell menjelaskan ekonomi mikro merupakan kajian terkait individu rumah tangga dan perusahaan pengambilan keputusan dalam proses ekonomi. Setelah menjelaskan sedikit tentang pengertiannya, kita beralih ke ruang lingkup dari ekonomi mikro ini. Apa sih ruang lingkup dari ekonomi mikro ini? Nah, ekonomi mikro sendiri membahas seputar hal-hal yang melingkupi perilaku konsumen dan pasar di sektor individu atau perusahaan. Ruang lingkup ekonomi mikro sendiri adalah yang satu. Pertama, interaksi di pasar barang. Yang kedua, ada perilaku penjual dan konsumen. Yang ketiga, interaksi di pasar sektor produksi. Yang keempat, ada teori nilai guna. Yang kelima, teori instruktur pasar. Yang keenam, elastisitas harga. Yang ketujuh, industri. Yang ke-8, pasar input. Tadi sedikit ruang lingkup dari ekonomi mikro. Kita beralih ke teori ekonomi mikro. Setelah dari menjelaskan ruang lingkup ekonomi mikro, kita beralih ke teori ekonomi mikro. Nah, kajian
Teori ekonomi mikro bertujuan menganalisis kegagalan suatu keputusan ekonomi serta memunculkan analisis nasional. Analisis ekonomi mikro terbagi menjadi 4, diantaranya yang pertama ada teori harga, yang kedua teori produksi, yang ketiga teori distribusi, dan yang keempat teori konsumsi. Tadi itu adalah teori dari ekonomi mikro. Kita beralih ke contoh kebijakan ekonomi mikro. Contoh dari kebijakan ekonomi mikro juga berguna dalam menyusun prediksi. Dengan adanya ekonomi mikro, perusahaan kemudian dapat menyusun strategi atau prediksi ke depannya. Ekonomi mikro juga dapat membantu perusahaan memprediksi kemungkinan yang akan terjadi di pasar. Contohnya adalah tren produk dengan ekonomi mikro juga akan membantu memahami perilaku konsumen dan suatu kebutuhan konsumen. Dan berikut ada contoh beberapa kebijakan nyata dari ekonomi mikro tersebut. Yang pertama ada kebijakan dari harga terendah, dan yang kedua ada kebijakan harga tertinggi. Nah, contoh dari kegiatan ekonomi mikro sendiri ada banyak ya, teman-teman. Yang pertama aku sebutin ada permintaan, yang kedua penawaran, yang ketiga harga, yang keempat pasar, yang kelima biaya, dan yang keenam perilaku konsumen dan juga produsen. Kita beralih ke tujuan ekonomi mikro. Nah, pada dasarnya tujuan utama dari ekonomi mikro adalah untuk memudahkan suatu perusahaan dalam memahami kebutuhan konsumen. Nah, itu tadi tujuan utamanya ya. Nah, sekarang tujuan lain dari ekonomi mikro adalah yang pertama, untuk melakukan sebuah analisis terhadap harga pada suatu produk yang akan diperjualbelikan. Yang kedua, untuk mengatasi apabila terjadi kegagalan pasar. Mungkin hanya itu dari yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi ekonomi mikro. Kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu ekonomi liberalis. Baik, kita beralih ke materi ekonomi liberal atau biasa ekonomi liberalis ya. Tentu juga sudah tidak asing lagi dari kata-kata liberal, begitu kan. Nah, baik, yang pertama dari pengertian ekonomi liberal. Apa sih pengertian dari ekonomi liberal ini? Yang pertama ya, ekonomi liberal adalah suatu bentuk dari susunan ekonomi yang memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada setiap orang untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi guna memperoleh penghasilan bagi orang-orang besar. Jadi, sederhananya ekonomi liberal adalah sebuah sistem di mana setiap keputusannya terkait perekonomian berhubungan dengan ekonomi pasar dan menjunjung tinggi semua hak milik pribadi. Nah, itu tadi pengertian dari ekonomi liberal. Selanjutnya ada ciri-ciri sistem ekonomi liberal. Yang pertama adalah setiap orang memiliki hak yang sama untuk memiliki alat-alat produksi dan bebas melakukan kegiatan ekonomi. Yang kedua, setiap orang memiliki hak yang sama untuk mencoba bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya. Yang ketiga, semua harga komoditas di pasar ditentukan oleh penawaran dan permintaan bebas. Yang keempat adalah semua kegiatan produksi dilakukan untuk mencari penghasilan dan pelaku ekonomi bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Selanjutnya, negara yang menganut sistem ekonomi liberal. Banyak sekali negara-negara yang menganut sistem ini ya, teman-teman. Dan adapun negara yang menganut sistem ini adalah yang pertama ada Belgia, yang kedua Denmark, Jerman,
Yunani, Romania, Rusia, Portugal, Polandia, Perancis, Finlandia, Hungaria. Itu yang tadi saya sebutkan sedikit negara yang menganut sistem ekonomi liberal. Namun di luar itu masih banyak juga negara-negara yang menganut negara lainnya yang juga menganut ya. Jadi bukan hanya yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya dari kelebihan sistem ekonomi liberal. Yang pertama, kelebihan dari sistem ekonomi liberal ini adalah mengembangkan prakarsa dan kreasi dalam masyarakat untuk mengatur kegiatan ekonomi. Kelebihan dari sistem ekonomi liberal yang pertama adalah pengembangan prakarsa dan kreasi dalam masyarakat untuk mengatur kegiatan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan dan menciptakan persaingan untuk lebih maju. Yang ketiga, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memiliki sumber produksi seperti barang atau jasa. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas untuk mendapat keuntungan. Dan yang kelima, tingkat produksi tergantung pada kebutuhan masyarakat tersebut. Itu tadi kelebihan dari sistem ekonomi liberal. Kalau ada kelebihan pasti ada kelemahan. Nah, berikut saya sebutkan tentang kelemahan sistem ekonomi liberal. Yang pertama, akan terjadi monopoli di mana-mana dalam masyarakat. Yang kedua, memicu terjadinya krisis ekonomi. Yang ketiga, munculnya persaingan kotor atau tidak sehat. Dan yang keempat adalah penggunaan sumber daya alam akan sangat berlebihan. Nah, itu kelemahan dari sistem ekonomi liberal ini ya. Jadi sangat banyak sekali penggunaan sumber daya alam yang akan digunakan ketika negara menggunakan sistem ekonomi liberal ini. Baik, tadi sudah disebutkan kelebihan dan juga kelemahannya. Kita beralih ke contoh sistem ekonomi liberal. Apa sih contoh ekonomi liberal itu? Nah, di Indonesia sendiri, pasca badai krisis mata uang tahun 1997 sampai dengan 1998, proses pelaksanaan berbagai agenda sistem ekonomi liberal berlangsung secara besar-besaran. Beberapa kebijakan ekonomi yang ada pada pemerintah saat ini juga tampaknya mengikuti paham serta ekonomi liberal. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang tidak banyak pada kepentingan umum, seperti komitmen pada Pertamina untuk dapat bersaing dengan perusahaan minyak asing dengan standar harga yang tinggi. Itu tadi materi yang bisa saya jelaskan tentang ekonomi liberal. Sekarang kita beralih ke materi yang baru, yakni ekonomi sosialis. Apa sih yang dimaksud dengan sistem ekonomi sosialis ini? Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan kata sosialis ya. Jadi pengertian dari sistem ekonomi sosialis ini adalah sistem ekonomi yang pelaksanaannya diatur langsung oleh pemerintah. Dalam sistem ini, pemerintah bertanggung jawab atas kegiatan perekonomian sepenuhnya. Sistem ekonomi sosialis juga disebut dengan sistem ekonomi terpusat, karena memang diatur langsung oleh pemerintah pusat. Itu tadi pengertiannya yang sedang saya bacakan tadi. Sekarang kita beralih ke ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Ciri-cirinya adalah yang pertama, pemerintah mengatur secara sepenuhnya. Yang kedua, pemerintah menjadi pihak yang sangat berkuasa. Yang ketiga, hak kepemilikan bersama. Yang keempat, tidak ada persaingan bebas. Dan yang kelima, kesejahteraan masyarakat lebih merata. Yang keenam, jumlah produksi terbatas. Itu tadi ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Kita ke kelebihan dari sistem ekonomi sosialis ini. Yang pertama ada pemerataan kesejahteraan. Yang kedua, tidak ada eksploitasi buruh. Yang ketiga, tidak ada kesenjangan sosial. Dan yang keempat, inflasi dapat ditangani. Dan yang kelima,
meminimalisir eksploitasi sumber daya alam. Itu tadi kelebihan dari sistem ekonomi sosial. Ketika ada kelebihan pasti ada kelemahan. Nah, ini adalah kelemahan. Kelemahan dari sistem ekonomi sosial ini apa sih? Yang pertama, tentu saja tidak adanya persaingan pasar. Yang kedua, masyarakat tidak berinovasi. Dan yang ketiga, pertumbuhan ekonomi berjalan sangat lambat. Keempat, berpotensi adanya diktator. Itu tadi kelemahan dari sistem ekonomi sosialis. Sekarang contoh negara yang menganut sistem ekonomi sosialis ini ada apa saja? Yang pertama, Korea Utara atau Korut. Nah, Korea Utara ternyata menganut sistem ekonomi sosialis ini, teman-teman. Yang kedua ada Cina, dan yang ketiga Kuba. Kuba ini juga termasuk negara yang sangat tertutup seperti Korea Utara ya. Sangat tertutup, tidak banyak dunia yang tahu tentang negara Kuba ini, begitu. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan tentang ekonomi sosialis. Kita beralih ke materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya adalah ekonomi Islam. Apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam? Mari aku bacakan, mari aku jelaskan. Pengertian ekonomi Islam menurut para ahli. Yang pertama, menurut Yusuf Qaradawi, ekonomi Islam adalah perekonomian yang berdasarkan pada ketuhanan. Yang kedua, menurut Khursyad Ahmad, ekonomi Islam adalah suatu usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam buku Memahami Ekonomi tahun 2018, sistem ekonomi syariah atau sistem ekonomi Islam merujuk pada lingkup perekonomian yang berkaitan dengan produksi, distribusi, keuangan, perindustrian, dan perdagangan, terkait barang atau jasa yang bersifat material dan berdasarkan pada syariat Islam. Adapun tujuan dari ekonomi Islam, yang pertama, menurut Muhammad Abu Zahra, terdapat 3 sasaran utama tujuan ekonomi Islam, yaitu yang pertama adalah tujuan dari ekonomi Islam. Yang pertama adalah setiap muslim menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya, sekaligus dalam bentuk penyesuaian jiwa. Yang kedua, penegakan keadilan di masyarakat mencangkup bidang hukum dan muamalah. Yang ketiga, dicapainya keselamatan, keyakinan agama, jiwa, akal, keluarga, dan keturunan, serta harta benda. Adapun tujuan menurut Kementerian Dignas Kebudayaan atau Kemdikbud, ada 4 tujuan ekonomi Islam. Yang pertama adalah ekonomi yang baik dalam kerangka kerja norma-norma moral Islam. Yang kedua, persaudaraan kesejahteraan universal. Yang ketiga, distribusi pendapatan yang merata. Dan yang keempat, kemerdekaan dari individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Tadi sudah disebutkan tujuan utama serta tujuan menurut Kemdikbud ya. Sekarang kita beralih ke prinsip dari sistem ekonomi Islam ini. Menurut Kemdikbud ada 6 prinsip ekonomi Islam ini. Yang pertama adalah larangan maisyir, atau penjelasannya adalah tidak memperbolehkan adanya perjudian di dalam kehidupan ekonominya. Yang kedua ada larangan khohar atau penipu, yang dimana tidak mengizinkan berlangsungnya transaksi dan semacamnya yang bersifat menipu. Yang ketiga ada larangan zolim, yakni adalah larangan terhadap segala sesuatu yang sifatnya menipu, merugikan. Nah, merugikan lebih tepatnya, bukan menipu. Yang keempat adalah larangan hal haram, yakni tidak diperbolehkannya transaksi yang dilarang dalam Islam.
Yang kelima, larangan ikhtikhor, yakni tidak boleh adanya penimbunan. Jadi penimbunan itu kan merugikan ya. Dalam Islam juga tidak diperbolehkan karena penimbunan itu merugikan konsumen atau merugikan masyarakat juga dan menguntungkan yang menimbun gitu. Jadi tidak diperbolehkan dalam sistem ekonomi Islam ini atau syariah ini. Yang keenam adalah larangan riba, mohon maaf. Jadi lebih tepatnya riba. Yakni tidak diperbolehkannya ada tambahan dana atau transaksi kecuali memberikan uang tersebut secara ikhlas, seperti itu. Jadi riba itu benar-benar tidak diperbolehkan ya, baik dalam Islam maupun enggak sebenarnya. Jadi dalam sistem ekonomi Islam ini riba sangat tidak diperbolehkan. Baik, itu tadi yang bisa saya jelaskan mengenai materi sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yakni ekonomi makro. Nah, itu tadi yang pertama saya sudah jelaskan tentang ekonomi mikro. Sekarang saya akan jelaskan sedikit tentang ekonomi makro. Yang pertama, pengertian ekonomi makro adalah mempelajari seluruh sistem pasar dalam skala yang besar. Nah, itu tadi pengertiannya. Sekarang perbedaan ekonomi makro dan juga mikro. Perbedaan dari keduanya bukan hanya dari kata-kata atau namanya yang makro dan mikro, namun ada juga perbedaan yang membedakan antara kedua ini. Yang pertama atau bisa saya jelaskan di sini adalah perbedaannya juga ekonomi makro dan mikro ini juga fokus terhadap tujuan dan analisis untuk menghasilkan keuntungan. Ekonomi makro menerapkan analisis atau cara untuk mengakolasikan sumber daya, sedangkan ekonomi mikro terlibat dalam kegiatan ekonomi dalam lingkup internasional maupun nasional. Itu tadi perbedaan ekonomi makro dan mikro. Sekarang tujuan ekonomi makro. Yang pertama, mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pendapatan nasional yang meningkat. Yang ketiga, kondisi ekonomi stabil. Yang keempat, distribusi pendapatan yang merata. Yang kelima, mengembangkan produk nasional. Yang keenam, memastikan neraca pembayaran seimbang. Yang ketujuh, membuka kesempatan kerja. Dan yang ke-8, mengendalikan inflasi. Itu tujuan dari ekonomi mikro. Ada 8 tujuan yang sudah saya sebutkan tadi. Sekarang kebijakan dalam ekonomi makro, mohon maaf. Ekonomi makro. Kebijakan yang pertama adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang bertanggung jawab atas terselesainya semua jasa dan barang publik melalui program pembangunan administrasi dan kesejahteraan. Yang kedua ada kebijakan moneter, yakni kebijakan moneter yang diciptakan dengan bermacam-macam tujuan seperti menjaga harga tetap stabil dengan tingkat inflasi yang rendah, dan hal tersebut dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah ruang lingkup ekonomi makro. Yang pertama ada kebijakan pemerintah. Dan kedua, menentukan perekonomian suatu negara. Yang ketiga ada pengeluaran menyeluruh. Selanjutnya ke permasalahan ekonomi makro. Yang pertama adalah masalah jangka pendek yang dimana berhubungan dengan bagaimana mengendalikan perekonomian nasional dari waktu ke waktu untuk menghindari 3 penyakit ekonomi makro. Yang pertama ada inflasi, yang kedua pengangguran, dan yang ketiga ketimpangan dalam neraca pembayaran. Yang B, masalah jangka panjang di mana berkaitan dengan pertumbuhan yang berhubungan dengan cara mengendalikan perekonomian supaya ada keselarasan antara tersedianya dana untuk investasi, bertambahnya kapasitas produksi dan pertumbuhan penduduk.
Itu tadi materi yang sudah saya jelaskan yang bisa saya jelaskan tentang ekonomi makro. Selanjutnya kita beralih ke inflasi dan kebijakan fiskal. Nah, inflasi secara umum adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa. Sementara itu, pengertian inflasi menurut Bank Indonesia atau BI adalah kenaikan harga barang dan jasa serta secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Dan kebalikan dari inflasi ini adalah deflasi. Penyebab dari inflasi adalah yang pertama adanya permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa. Yang kedua, peningkatan biaya produksi, bertambahnya uang yang berada di masyarakat, dan ketidakseimbangan antara permintaan dan juga penawaran. Yang ketiga, ada perilaku masyarakat yang seringkali memprediksi atau biasa disebut dengan inflasi ekspektasi. Yang selanjutnya ada dampak inflasi. Dampak inflasi sendiri seringkali identik dengan efek negatif karena kenaikan harga barang sehingga membuat daya beli masyarakat menurun, terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Menurut BI, dampak inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kedua, dampak inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi jalannya ekonomi dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, dampak inflasi domestik yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada menurunnya rupiah. Itu tadi pengertian inflasi. Sekarang ke kebijakan fiskal, yakni dari segi definisinya, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sebagai perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Penerapan fiskal di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda tahun 1944. Tujuan dari kebijakan fiskal ini yakni menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga barang. Yang keempat, mendorong investasi. Dan jenis-jenis kebijakan fiskal sendiri, yang pertama ada dari segi teoritis. Dari segi teoritis ini dibagi menjadi 3, yakni ada kebijakan fiskal fungsional, yang kedua ada kebijakan fiskal disengaja atau terencana, yang ketiga ada kebijakan fiskal tidak disengaja atau tidak direncana. Yang kedua dari segi penerapan. Dari segi penerapan dibagi menjadi 2, yakni ada kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Yang ketiga ada dari segi neraca pembayaran. Dari segi neraca pembayaran dibagi menjadi 4. Yang pertama, adanya kebijakan fiskal semi-imbang. Yang kedua, adanya kebijakan fiskal surplus. Dan yang ketiga, ada kebijakan fiskal defisit. Yang keempat, ada kebijakan fiskal dinamis. Selanjutnya, ada instrumen kebijakan fiskal, yakni adalah instrumen kebijakan fiskal adalah sektor-sektor yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi makro negara. Dan instrumen kebijakan fiskal sendiri antara lain yang pertama ada pajak, yang kedua pengeluaran pembelanjaan, yang ketiga obligasi publik, dan yang keempat alokasi anggaran. Sedangkan contoh dari kebijakan fiskal sendiri adalah yang pertama ada tax amnesty, yang kedua subsidi BBM dan gas, dan yang ketiga ada penerapan harga eceran yang tertinggi.
Sedangkan perbedaan kebijakan fiskal dan moneter, yakni dari segi pengambilan keputusan, kebijakan fiskal, kebijakan yang diputuskan dan dikelola Kementerian Kekeluargaan. Sedangkan kebijakan moneter yakni sepenuhnya ada pada Bank Indonesia. Dari segi tujuan, kebijakan moneter lebih menjaga jumlah uang beredar di massa, sedangkan kebijakan fiskal lebih kepada mengelola dan menjaga kesejahteraan sektor-sektor pelaku perputaran uang, mulai dari konsumen, pekerja, sampai dengan pelaku usaha. Selanjutnya kita ke materi yang terakhir, yakni bagaimana peran hukum atas aspek ekonomi. Kita ke materi yang terakhir, yakni bagaimana peran hukum atas aspek ekonomi. Yakni jawaban saya yang pertama ada hukum yang berwujud peraturan berfungsi untuk memberikan pedoman serta sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang dicita-citakan. Yang kedua ada hukum memiliki peran sangat penting dalam keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya dalam memberikan kepastian usaha dan investasi. Di negara berkembang, hukum memiliki peranan besar untuk turut memberi peluang pembangunan ekonomi. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan, juga penjelasan yang bisa saya berikan. Tentu banyak kekurangan serta kesalahan kata dari awal hingga akhir. Mohon dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.